Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang plug flow reactor atau kita sebut dengan PFR. Dalam bahasa Indonesianya kita kenal dengan disebut dengan reaktor pipa alir. Nah, reaktor pipa alir atau PFR ini umumnya terdiri dari pipa-pipa yang disusun secara paralel. Nah, biasanya digunakan untuk mereaksikan dalam bentuk fase gas dan cair. Nah, dalam hal ini contohnya ini ada reaksi A menjadi B, kemudian ada data-data di mana kita tahu bahwa ada laju reaksi A, di mana RA itu adalah minus K kali CA, di mana K ini adalah konstanta laju reaksi dan CA-nya adalah konsentrasi dari si reaktan atau si A tersebut. Nah, di mana ada laju mol per time yang masuk ya pada kondisi V dan yang keluar ini pada kondisi laju mol per time dalam kondisi V ditambah dengan delta V. Nah, di sini kita asumsi bahwa kondisi dalam steady state dan no axial dispersion. Nah, perlu kita ketahui bahwa untuk reaktor pipa alir ini biasanya pencampuran tidak terjadi secara sempurna. Hal ini dikarenakan aliran yang masuk ini akan berubah ya sejalan dengan satuan volume tersebut. Nah, untuk menghitung neraca massa PFR atau reaktor pipa alir di mana kondisinya steady state, akumulasi itu akan sama dengan nol. Nah, input dikurangi output tambah konsumsi karena reaksi sama dengan akumulasi ini adalah neraca massa dari si PFR tersebut. Nah, input ini di mana yang masuk adalah FA ya dalam satuan mol per time ya, kondisinya pada saat V ya. Kemudian dikurangi output di mana ini adalah laju mol per time ya pada kondisi V ditambah dengan delta V ditambah konsumsi karena reaksi itu adalah RA, laju reaksi reaktan dikali dengan delta V sama dengan 0. Jadi kalau kita ini lihat bahwa satuan dari neraca massa ini adalah mol per waktu. Nah, eh, kalau kita ingin carikan delta V, ya kalau RA kali delta V ini kita pindah ke ruas kanan, maka jadi adalah minus RA kali delta V akan sama dengan FA kondisinya pada kondisi V dikurangi FA pada kondisi V ditambah dengan delta V, maka min RA akan sama dengan FA pada kondisi V kurangi FA pada kondisi V ditambah delta V, ya ini adalah input, ini output dibagi dengan delta V. Nah, di mana kalau kita min RA ini akan sama dengan kalau kita limitkan dalam fungsi delta V mendekati 0, maka ini merupakan satuan dari diferensial dari dFA per dV. Ya. Nah, di mana RA sama dengan dFA per dV. Nah, ini minusnya ini akan menjadi positif dikarenakan perubahan dari FA kondisi V tambah delta V dikurangi FA sehingga nanti minusnya akan berubah menjadi dFA per dV. Nah, ini kita tahu bahwa dalam bentuk diferensial ya. Nah, apabila kita ingin mengintegrasi, kalau dV ini kita pindahkan ke ruas kanan, dikalikan dengan dV, maka RA ini kita pindahkan ke ruas kanan, karena RA ini adalah satuan dalam fungsi FA, ya, maka kita akan peroleh integral dV sama dengan integral dFA per RA. Nah, integral dV itu adalah V, karena di sini adalah V pangkat 0, ya, maka akan muncul V sama dengan integral dari dFA per RA. Nah, ini kita menghitung volume reaktor pipa alir. Nah, ini dalam bentuk integral. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Nanti kita akan bahas soal-soal terkait dengan reaktor PFR. Terima kasih atas perhatiannya.